Iya. Kan saya juga sering kan support juga itu Oh, Jumat berbagi. Jumat berbagi. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana kita dari Jadi sebenarnya tadi begini, makanya ini saya masih apek ini. Sponsor tambah-tambah baju. Jadi begini, program Jumat berbagi itu sebenarnya lahir dari ide seorang wanita hebat di belakangnya sebuah proyek. Mudah-mudahan nanti istri saya nonton, itu idenya istriku, Ari. Oh. Iya. Jadi bikin konten begini, support ki juga sama istri. Iya dong. Kan biasa ada pikiran sendiri Den toh. Makanya begini, dari kita saja. Mau kabi ini. Oh, Ari kan tahu, Ari di lingkupnya kita, Ari tim kreatif di sebuah project. Kalau kasih ide-ide pasti saya filter, pasti saya balik dulu untuk apa pertimbangannya, kenapa harus begitu. Tapi pada saat istri saya ajukan Jumat berbagi, tidak ada alasan, langsung gas. Iya dong, karena begini, alangkah tidak bergunanya sisa umur kita ini ketika kita tidak gunakan untuk hal-hal positif seperti itu. Konten Jumat berbagi itu dua. Konten di sebuah project dan konten akhirat nanti. Luar biasa. Kan juga mau katanya kan ini. Iya, tanyakan. Bertanya terus maka. Iya, enggak apa-apa. Kenapa satu saja kita follow? Waduh. Bagaimana nih follower kesayangan tak? Jadi begini. Aduh, enggak nyangka saya mau ditanya ini. Jadi begini. Dari sekian banyak pertanyaannya Ari dari awal, pertanyaan ini yang paling berbobot menurut saya. Satu saja. Iya, jadi begini. Berangkat dari sebuah komitmen untuk betul-betul memfollow fallback satu orang. Ada beberapa hal yang saya jaga. Yang pertama, saya tidak ingin membuat pikiran dan perasaan istri saya kemana-mana. Ya, notabene-nya TikTok kan, saya tidak mau ngomong panjang lebar. Saya orangnya TikTok yang terbaik dong. Begini, perasaan dan pikiran istri saya yang saya jaga. Kalau saya memfollow banyak orang, takutnya nanti pikiran istri saya kemana-mana. Ya, alasan yang kedua, saya mau fokus ngonten. Ketika saya banyak follow orang, otomatis meskipun itu referensi, otomatis akan seiring dengan efek negatifnya ke saya. Mungkin Ari ngerti atau tidak? Ngerti. Jangan sampai ada efek negatif juga yang ke saya. Mending saya fokus ngonten, berpikir untuk apa lagi konten, materi apa lagi, cara seperti apa lagi. Alasan berikutnya, saya tidak mau mengecewakan. Jadi mending begini Ari, kan tidak mungkin juga semua saya fallback dong. Jadi bukan tidak mungkin sih, artinya kalau saya fallback semua, jadi nanti jumlah follower sama following bingung nanti saya mana. Ketika saya milih-milih, akan ada orang yang saya kecewakan. Mending satu saja. Dan alasan yang terakhir, kenapa yang saya fallback cuma satu dan itu istri saya? Karena cuman istri saya yang kontribusinya besar. Jadi bukan cuma dia sendiri sebenarnya, followers juga begitu. Cuma kalau ditanya kontribusi yang paling besar, itu datangnya dari istri saya dong. Iya. Dia tempat saya untuk ada yang nelpon. Jadi istri saya tempat saya untuk berkeluh kesah. Habis ngonten ada apa di luar, itu saya ngomongnya ke istri. Yang ngatur keuangan, yang memberikan saya support ketika saya mendapatkan komen dan tanggapan negatif. Iya, dia yang selalu menguatkan saya. Kadang pasti emosi gila. Iya, saya manusia biasa. Iya, manusia biasa. Iya, jadi makanya di anak stand up itu masuk sekali di akalnya saya. Jadi di balik wajah seorang istri yang glowing, ada kepala suami yang glowing. Dan memang kepala saya glowing kok. Jadi selain berpikir juga untuk konten-konten tak Kanda. Dipikirkan juga perasaannya istri tak, itu Harus salah satu untuk menyeimbangkan. Iya dong. Jadi begini, yang saya pahami, ini yang saya pahami ya. Dalam sebuah rumah tangga, ketika sudah tidak harmonis, sudah mulai cekcok, itu pertama yang diserang itu kreativitas pastinya. Saya tidak bakalan mampu untuk berpikir karena selalu di bawah tekanan cekcok misalnya. Yang kedua, rezeki itu semakin jauh. Jadi
ini juga perlu yang tidak tahu followers tak. Iya. Kan yang nato ki kalau dilihat ki Iya. mungkin kalau di pameran kah Iya, atau iya. di luar siapa project Iya. Ada juga yang ngomong project. Iya, serius saya. Tidak serius. Itu kalau mereka teriak Siva project, oke. Tapi yang mereka yang teriak project. Wah. Udah tahu dong. project. Serius. Ini untuk followers tak juga kan dah. Iya. Kan pasti banyak yang tidak tahu nama tak. Nama asli. Nama asli. Banyak bertanya juga pasti nas. Daripada panggil ke Sipa. Bagus dia tapi karena sudah kenal Miki. Iya. Tapi kan harus juga Ini harus dijawab. harus untuk followers Oh, tak? harus ya. Di TikTok. Sebenarnya ini privasi. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi sebenarnya ini privasi Ari. Cuman karena mungkin jangan sampai nanti saya dipikirnya sombong. Iya. Jadi Siva itu adalah gabungan nama saya dan istri saya. Oh, saya juga baru tahu. Iya. Jadi S-nya itu nama saya. Suaib, S-U-A-I-B. Jadi nama saya itu Muhammad Suaib Esos, sarjana sosial. Jadi Suaibnya itu jadi S. Kemudian Iva itu dari nama istri saya, Iva Andi Musdalifah. Jadi Siva. Jadi satu. Iya. Makanya itu satu paket. Anu kan ada banyak yang bertanya di mana ki tinggal, di mana ki. Jadi begini Ari. Kalau nama, misalnya tadi saya sudah jawab ya, nama asli saya Suaib, S-U-A-I-B. Tapi kalau alamat, tentunya mungkin saya belum bisa expose di sini Ari. Itu sangat privasi menurut saya. Ada banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Salah satunya begini Ari. Meskipun saya ini, jadi begini. Dari tadi Ari tidak nanya kan siapa konten kreator yang saya sangat favoritkan. Ya, Karena menurut saya itu kan itu iya. tidak penting karena ada di sini. Oh, itu, masya Allah. Jadi begini, saya sangat suka sekali dengan pribadinya dan kontennya Baim Wong. Oh, Bayang Wong. Makanya saya terinspirasi dari beliau untuk bisa berbagi. Serius saya. Dan karena beliau adalah inspirasi saya ikuti dong semua kontennya beliau. Iya. Pernah kejadian ada yang sampai datang ke rumahnya beliau sampai minta hal-hal yang Iya. ini Tidak wajar. ini seorang apa ya? Ini seorang Baim Wong saja masih belum bisa memenuhi semua permintaannya followers. Apalagi Siva Project yang masih sekecil ini. Takutnya saya begini Ari, jangan sampai nanti ada yang datang ke rumah followers yang meminta sesuatu yang tidak bisa saya penuhi, gimana dong? Saya sudah komitmen selama konten berbagi, utamanya Jumat berbagi di Siva Project itu berjalan, saya belum bisa mengeksplor alamat saya detail. Bisa kalau followers ngotot, tapi berbaginya saya hentikan. Nah, pilih mana? Alangkah lebih pentingnya berbagi dibanding orang tahu alamat saya kan. Saya bukan siapa-siapa. Itu juga itu. Sipa sebesar ini tidak langsung besar. Nggak besar lah sih Iya. Pak. Belum. Konten tak yang pertama langsung naik. Oh, yang FYP? Iya. Jadi begini. Ada sebenarnya dulu. Jadi pas Tugu Badi, tahu Tugu Badi? Tahu. Pas itu tumbang, jatuh, itu saya buat konten dan itu FYP. Tapi menurut saya pada saat itu belum bisa dikategorikan sebuah konten. Jadi tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak ada kreativitas di dalamnya. Semua orang bisa. Misalnya Ari yang record, Ya, itu hanya persoalan rezeki. Saya yang ada di situ. Nah, tapi ini sebenarnya yang saya juga berhutang budi sama seseorang sosok artis idola saya juga, Pasha Ungu. Pasha Ungu. Iya. Jadi begini, di Bone pada saat ada MTQ. Nah, di malam pembukaan Pasha hadir memeriahkan event itu. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan sama pemerintah daerah Kabupaten Bone dan panitia pelaksana untuk bisa satu panggung sama beliau. Iya. Jadi satu kebanggaan juga. Iya dong. Bisa. Ya sampai mic saya lupa saya ikut di bajunya beliau. Om Pasha dikirim ya. Tidak ada Ji yang tanya Ki. Iya. Kalau naik Ki bilang, si Proje lagi. Si Proje lagi. Jadi begini. Kenapa? Tuh. Saya lanjut dulu Ari ya. Jadi begini. Setelah konten itu tayang, tidak sampai 1 jam
konten itu tayang 400.000 view, tidak sampai 1 jam. Kemudian saya tidur karena kan sudah larut. Keesokan harinya saya mendapatkan undangan resmi dari TikTok untuk menjadi kreator. Jadi damage-nya seorang Pasha Ungu itu luar biasa. Keren. Padahal saya cuman iya. Jadi keesokan harinya istri saya nelpon ke saya. Ini katanya temanku Nawea kak semua dihalang-halangi katanya Pasha. Kira ngonten di situ. Iya serius. Nanti kalau penonton bisa visit ke Siwa Project bisa lihat di feed-nya. Jadi konten itu memang saya menghalangi. Saya sedekat ini sama Pasha. Jadi gini Ari ya. Jadi ini misalnya ini Pasha, ini handphone saya sedekat ini. Iya. Kemudian saya kasih juga selfie sampai beliau ngambil HP saya. Kayak reunian gitu. Kayak reunian, ya. Jadi begitu hebatnya beliau, rendah hati, sopan. Pada saat itu kan saya minta waktu 1 menit ke Pasha untuk ngobrol di backstage. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, beliau buru-buru harus balik ke Makassar. Ngomong gini ke saya, mohon maaf bro, saya belum bisa karena saya deadline. Beliau ngomong gitu. Tapi ketika nanti saya ke Bone, orang pertama yang saya cari kamu. Siapa namanya? Siwa Project, iya. Dicatat katanya. Itu sampai ngomong ke asistennya. Mudah-mudahan kalau datang di Bon lagi Mudah-mudahan. bisa diundang seperti bicara Mudah-mudahan. Kita ngomong seperti ini. Amin. Om Pasha gas. Bagaimana cara menyimbangkan konten edukatif dan konten menghibur? Ya. Tidak bisa dipungkiri, ketika konten yang kita buat itu lebih ke edukasi, peminatnya kurang. Ini. Sepakat ya? Sepakat. Malas orang nonton. Iya. Karena kan menggurui. Menggurui. Kesannya. Jadi harus disisipi dengan hal-hal yang menghibur. Tapi kembali lagi karena kita tidak mampu menghibur, ya. Untung kita punya 2 videografer handal. Mampu menghasilkan visual yang menghibur. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu pengakuan langsung dari followers. Katanya mereka suka lihat videonya, berarti tidak suka lihat saya. Bukan kita suka dilihat di videonya. Berarti videografer yang Lebih bagus berhasil. kalau penonton jawabannya jujur. Iya. Iya, jujur. Bagaimana cara memproduksi konten yang berkualitas Dan original. Oh iya. Kalau original di Siwa Project alhamdulillah kita semua original. Kalau berkualitas belum. Kenapa bilang belum? Jadi begini, saya di backup 7 orang tim kreatif. Kenapa harus 7? Jadi dulu Bone bisa menjadi kerajaan besar karena ada Pitu. Keren sekali itu. Saya filosofinya dari situ. Jadi tidak mau kita terima lagi tim kreatif Tidak bakalan. 7. Berarti Iya. itu 7 orang yang beruntung. Iya, termasuk Ari. Iya kan? Termasuk Ari. Jadi begini, saya mampu menghadirkan konten seperti itu ke kalian followers ya. Kalau saya sendiri tidak mampu tidak bakalan mampu saya. Saya ditopang oleh 7 tim kreatif yang setiap hari memberikan saya masukan, memberikan saya semangat, materi konten, informasi di sini ada event, di sini ada ini. Itu tim kreatif dan salah satunya Ari. Meskipun malas sekali datang. Iya, meskipun malas sekali datang. Kalau meeting dia yang paling terakhir datang. Paling cepat minta izin pulang. Paling so sibuk. Iya. Apa bedanya selebgram sama tiktokers? Peka ini pertanyaannya Hari. Kalau ini Karena ini tiktokers kita Iya, iya. tanya Ki. Ini khusus di Bone ini peka sebenarnya. Jadi begini Ari, yang harus kita pahami itu dari kata per kata dulu dong. Selebgram itu singkatan dari seleb Instagram. Ya. Kemudian tiktokers. Kalau tiktokers lain lagi, tiktokers itu yang berkecimpung di TikTok. Siapa saja itu adalah tiktokers. Lain lagi kalau seleb TikTok. Jadi kita punya Ki akun Instagram, punya Ki juga akun TikTok. Jadi selebgram Ki juga. Bukan kedua-duanya. Begini Ari, untuk jadi predikat seorang selebgram, atau seleb TikTok itu tidak boleh kita klaim dong. Tidak boleh saya yang klaim. Tidak boleh. Iya, nggak boleh. Itu harus pengakuan dari orang yang setahu saya. Iya. Jadi Siwa Project bukan selebgram, bukan juga seleb TikTok.
Siva Project cuman konten kreator. Jadi mungkin seperti itu saya menggambarkan. Gitu ya. Iya dong. Sekira itu selebgram. Meskipun followers kalau TikTok tidak bisa. Sekira itu kan. Bukan saya yang ngomong. Anda mau Iya. bertanya. Iya. Kalau nonton kenapa terus berjuta? Kalau bukan hitam putih bersih Project terus. Pergi juga penganting begitu dong. Jadi begini Ari. Sponsor Jangki baper di. Jadi begini Ari. Yang disediakan sama sponsor kebetulan sekarang cuma 2 motif ini. Cuma beda warna, hitam dan putih. Dan kita disponsori dan sabar. Dan kalau baju kita disponsori Faisal Digital Printing Uloe. Oh di Ulu ya. Oh di Ulu ya deh. Iya. Kenapa jauh sekali? Nah banyak di Iya. kota juga bisa support. Yang jauh yang mau. Mungkin di kota ada lagi mau support jangan nih. Begitu gede. Bukan saya yang Nah, ngomong. Jo. Ari ya. Nah, anu saya prediksiku bukan tidak menuduh jika Tidak menutup kemungkinan. iya, prediksiku saja ini, Deng. Dan Faisal Digital Printing Ulo itu bukan saya yang ngajak beliau untuk jadi sponsor. Beliau yang menawari kita, bisa tidak saya sponsor baju ke Siva Project? Boleh dong. Dan setiap bulan beliau itu kasih saya 6 lembar. 6 lembar baju. Iya. Jadi saya klarifikasi Ari ya. Ku ganti-ganti jika Oh, siang. ganti-ganti Iya, sekira Kak. itu lagi. Malah Iya. lah misal kayak Karena 3 hitam, 3 putih setiap bulan. Iya. Oh, jadi itu terus anu saja motifnya. Iya dong. Dengan baju yang berbeda. Iya. Jadi kayak soalnya di mobil saya bawa ganti di situ, pakaian ganti. Tahu ada mesti dibagi-bagi gitu kan. Nggak boleh. Boleh dong. Nanti followers yang paling lama dikasih baju gambar foto tak dan dia avatar tak toh. Avatar Ultraman. Ya itu yang anu tak. Ya avatar di profilku ya. Iya. Saya khusus Keren. cetak jadi stiker, Keren taruh dong. di helm. Serius Ada lo? helmku ya. Kemana dong? Mau kita kasih stiker nih kira cari we nah. Tega itu potong cet. Ada dia nuku. Bersih. Ada sih. Boy matotong ya hari. Ini deh. Ini saya cetak di KFC desain. Endorse. Bersih deh, langsung gue cetak ini. Saya potong dulu. Banyak sekali sponsor di Iya, podcast. Banyak sekali belum jadi artis nah banyak sekali nih siang. Jumat berbagi sumber danaan dari mana itu Kanda? Sumber dananya. Iya. Jadi begini. Setiap hari Kamis itu dari followers, dari donatur tetap juga sebenarnya ada di kita. Dan dari Siva Project juga. Termasuk kan Ari juga itu sering sekali nyumbang. Setiap Kamis Ari nyumbang. Cuman doa. Iya. Serius saya. Jadi begini. Tapi kita tidak pernah sifatnya menghubungi calon calon donatur. Jadi calon donatur yang hubungi kita DM ke Instagram Siva Project official nanti direspon sama admin. Mm-mm. Jadi itu sumber dananya dari followers yang mau berdonasi, dari sponsor. Kalau sponsor tunggal kita sekarang punya Star Cellular Bone. Itu sponsor tunggal. Alhamdulillah. Iya. Sudah ada yang support seperti itu. Untuk Jumat berbagi. Itu cuma berbagi. Khusus untuk Jumat berbagi. Semoga dengan itu terbuka hatinya orang Deng. Amin. Untuk ikut juga berdonasi. Amin. Jadi terima kasih Star Cellular Bone. Iya. Terima kasih banyak ini Kanda. Iya. Kita luangkan waktu tak ke sini Tidak untuk masalah dong. saya juga berterima kasih sekali karena banyak ilmu sudah aku petik dari kita. Masya Allah. Pertanyaanku dijawab semua Mi. Alhamdulillah. Kecuali tadi alamat. Alamat Iya. itu privasi. Iya. Nanti kalau centang biru saya jawab. Jadi harus. Amin. Amin. Terima kasih kan tadi. Iya. Jangan kibu sambusan diundang sama anak-anak. Tidak kami dong. sama. Siap. Kalau butuh kita kan bisa aja banyak aja di sini. Boleh. Oh, iya. Boleh sekali. Kecuali tim kreatif itu tidak bakal ditambah 7. Tujuh. Terakhir hari. Itu bagus sekali filosofinya. Iya dong. Luar biasa. Iya. Karena- Iya. Iya. Kasih banyak sayang, terima kasih. Terima kasih juga untuk 4 cm. Gitu. Endorse macam.